Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Tejakula, yang terhormat pengajar praktik calon guru penggerak angkatan kelima, Bapak Gede Yudi Smertayasa, dan Bapak Ibu guru peserta diskusi, yaitu pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas, waktu dan tempat dipersilakan. Yang terhormat Bapak praktik pengajar guru penggerak yang kebetulan namanya sama dengan guru penggeraknya ya, Pak, itu pendampingan CGP angkatan 5. Tentu kita sangat berbangga ya Bapak, jadi memiliki satu orang guru yang ikut dalam program calon guru penggerak, dan tentu akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan terkait dengan perkembangan sekolah. Dan hari ini temanya sangat bagus, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ibu Bapak yang saya hormati, ya, sekolah ini adalah milik kita. Jadi berkembang tidaknya tentu yang akan nanti menjadi indikator adalah kita, guru, pegawai, ya, siswa, dan seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kuatkan tekad baik kita, ikhtiar kita untuk membawa sekolah ini lebih baik. Sudah banyak program yang sudah kita susun, sebagaimana yang sudah Ibu Bapak ketahui, tapi memang kita masih belum puas, karena masih ada banyak program yang belum kita capai. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita kembali kaji ya, visi dan misi kita untuk membawa sekolah ini berubah ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal tentu yang kami sangat butuhkan ya, masukan dari Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang saya yakin Bapak Ibu memiliki dan kami tidak. Oleh karena itu, dalam pertemuan-pertemuan terkait dengan pengembangan visi dan misi sekolah kami sangat harapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di sini. Jadi yang terhormat Pak Kepala SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 Tejakula ya, mohon maaf. Jadi dalam kesempatan ini jujur saya terasa pulang kampung sebenarnya. Jadi dengan Pak Benny memang luar biasa kontribusinya terhadap jenjang yang saya capai saat ini gitu. Saya masih ingat sekali dulu saya belajar banyak dengan Pak Benny. Itu waktu di SMA itu luar biasa pengaruhnya Pak Benny berkontribusi terhadap capaian saya saat ini seperti itu. Nah, di sebelah kanan saya juga ada ini Pak Agus ya, ini kebetulan adalah ipar saya juga ya. Nah, ini merasa banget kayak pulang kampung seperti itu. Atau belum? Nah, seperti itu. Kita tahu kontribusi dari Bapak Ibu terhadap kemajuan di SMA Negeri 2 Tejakula ini sangat dibutuhkan, karena visi itu adalah gambaran ideal SMA ini mau dibawa kemana. Nah, sumbangsih pemikiran dari Bapak Ibu sangat perlu dibutuhkan di sini. Nah, sebelum ada kontribusi pasti harus ada inisiatif dulu. Setelah inisiatif ada relasi. Kalau saya nilai sekolah ini udah luar biasa ya, kemana-mana saya pantau selalu di sosial media, jadi sampai jadi narasumber kemana-mana ini luar biasa. Dan ini saya cukup bersyukur karena dapat mendampingi di sekolah ini. Nanti tidak hanya Pak Yudi aja, saya sendiri mungkin akan banyak belajar terkait program yang ada di sini gitu. Setidaknya bisa dianalisis, nanti beberapa mungkin bisa diterapkan di SMP saya sendiri, di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, sekiranya cocok dengan karakteristik peserta didik.
Nah, biar nggak berlanjut, setelah ada relasi nanti komunikasi yang baik akan terjalin di antara Bapak Ibu, jadi ada keterbukaan. Setelah itu baru berkolaborasi, dari itu baru muncul kontribusi. Nah, itulah yang diharapkan dalam sesi ini. Akan banyak manfaatnya terhadap Bapak Ibu guru terkait mengkaji ini, karena yang tahu kebutuhan belajar siswa itu adalah bukan di tim pengembang kurikulum seperti itu, tapi semua warga sekolah yang akan membawa program-program ini ke depan, karena keterlibatan Bapak Ibu itu sangat diperlukan. Nah, untuk itu di sini saya selaku moderator, nanti sepenuhnya dalam diskusinya akan dipandu oleh Pak Yudi selaku CGP. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, kemudian Pak pengajar praktik saya Pak Gede Wismertiase, ada Bapak Wakasih Kesiswaan, Pak Kejanar, dan Bapak Ibu guru peserta diskusi pada hari ini. Jadi dengan tema kita hari ini adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi perlu juga kami sampaikan Pak Yudi bahwa kami dalam penyusunan visi misi itu selalu bersama-sama begitu, untuk menentukan visi apa yang akan kami lakukan dan bagaimana komitmen kami untuk ketercapaian dari visi. Nah, sebelum saya mulai diskusi, mungkin ada rambu-rambu diskusi yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu agar diskusi ini berjalan dengan baik dan juga kita bisa mendapatkan manfaat. Jadi yang pertama, peserta diskusi diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas lain selama kegiatan diskusi berlangsung. Kemudian peserta diskusi diharapkan untuk menggunakan mode senyap atau getar pada alat komunikasi. Jadi biar diskusi kita tidak terganggu oleh suara-suara yang lain. Yang ketiga, peserta diskusi mengikuti kegiatan diskusi dan aktif dalam diskusi, karena kita akan membahas visi sekolah. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa berkontribusi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Yang keempat, peserta diskusi yang ingin mengajukan pertanyaan atau hal lainnya diharapkan agar mengangkat tangan atau raise hand. Ini kita harus biasakan ya, tidak berbicara tanpa mengangkat tangan. Nah, yang terakhir adalah peserta diskusi menghormati dan memberikan kesempatan kepada peserta lain yang untuk memberikan pendapat. Jadi kita harus memberikan kesempatan ke teman yang lain dan juga menghormati apa yang disampaikan oleh rekan kita selama diskusi. Yang memulai tugasnya sebagai kepala sekolah itu per Januari 2022. Kemudian tahun pendirian sekolah ini adalah tahun 2006. Itu berdasarkan SK pendirian nomor 332 tahun 2006. Itu tanggalnya adalah 13 Juni 2006, bertepatan dengan ulang tahun saya tanggal 13. Gunung sing rayang gitu. Nah, kita punya email dan website yang memang bisa kita gunakan secara aktif. Nah, visi sekolah kami yang sampai sekarang ini kami cantumkan dalam kurikulum sekolah itu di KTSP, itu adalah membentuk warga sekolah yang berkarakter, cerdas, dan berwawasan global, berlandaskan Trihita Karana. Jadi inilah visi yang kami laksanakan sekarang Pak Yudi. Jadi kita bagaimana caranya membentuk warga sekolah yang berkarakter, cerdas, dan berwawasan global, berlandaskan Trihita Karana. Nah, saya berpendapat bahwa visi ini mungkin sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas kembali apakah visi ini sudah berpihak kepada murid atau tidak. Apakah visi ini hanya sekedar tulisan? Mungkin akan saya sampaikan misinya. Jadi ada visi, ada misi. Jadi biar ini misinya adalah melestarikan dan menumbuh kembangkan perilaku religius dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi Bapak Ibu biar harus tahu juga, selain visi ada misi di sini. Yang kedua adalah peningkatan mutu lulusan melalui pelayanan prima berdasarkan standar mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran dengan mengikuti perkembangan UTEK. Yang keempat, meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non akademik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penataan lingkungan yang bersih, indah, dan rindang. Nah, itu visi dan misi yang kita laksanakan di sekolah ini. Ya, jadi kita sudah cantumkan itu di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu tahu yang ini saja, visinya saja, tapi misinya Bapak Ibu mungkin belum
sampai ke sana gitu ya. Apakah kita sudah melaksanakan ini? Apakah visi kita sudah berpihak kepada murid? Ini yang akan kita diskusikan sekarang, atau ada perubahan yang harus kita lakukan terhadap visi sekolah kita. Ini berkaitan dengan Merdeka Belajar, jadi penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Jadi dari visi tadi ada membentuk warga sekolah berkarakter, cerdas, dan berwawasan global berdasarkan Karani. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jadi visi sekolah kan berbeda-beda, sehingga kita bisa menganalisis apa yang menjadi pembeda dari visi kita dengan visi sekolah lain. Anggap visi SMA 2 di Jayapura dengan visi SMA 1 di Jayapura. Ini terkait dengan berpihak kepada murid ya. Jadi bagaimana sih kita memimpikan murid-murid seperti apa yang kita impikan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita percaya bahwa murid kita ini murid seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, di sekolah kita ini kita mengutamakan apa? Mengutamakan kita sendiri sebagai guru atau kita mengutamakan murid? Yang keempat, nah, murid di sekolah kita ini sadar betul tentang apa? Apa yang disadari oleh murid di sekolah kita? Ya, kemudian kita sebagai warga di sekolah ini apakah sudah yakin untuk melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid? Dan yang terakhir, ini saya dan guru lain di sekolah saya ini paham, apakah Bapak Ibu paham tentang visi kita ini sudah berpihak kepada murid? Ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita gali agar visi kita menjadi sesuai dengan impian sekolah kita, gambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai. Tadi kan sudah dijelaskan visi sekolah kita ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah visi kita ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Ada mungkin dari Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau tanggapan terhadap pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama Bapak Ibu, ini harus kita pikirkan ini jawabannya begitu. Jadi kita punya visi, apakah visi kita ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita ya? Tadi kan ya bagus bahwa sudah memiliki sumber daya yang unggul, kemudian mampu bersaing secara global dengan berlandaskan Karani untuk menjaga keselamatan dan kebahagiaan sesungguhnya, sehingga memiliki tamatan nanti yang bisa bekerja, melanjutkan dan mampu berwirausaha. Ya, baik, terima kasih bagus. Bagaimana kita bisa meningkatkan karakter murid kita sendiri? Oke, ada lagi dari Bapak Ibu mungkin yang ingin menyampaikan apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai? Bagian sudah memiliki karakter yang bagus. Ketika misalnya baru datang ke sekolah, dia salim, itu udah memberikan karakter yang sopan terhadap gurunya. Itu seperti itu Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Kamila. Jadi ada pandangan yang memang tidak boleh kita hindari ya. Kadang kita melihat sisi siswa sudah memiliki karakter, kadang kita ketemu siswa yang memang masih belum maksimal peningkatan karakternya. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi visi sekolah kita itu tidak hanya slogan, tetapi memang itu yang ingin kita capai, sehingga cita-cita yang ingin kita capai dari murid itu bisa tercapai atau terpenuhi begitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah visi kita itu menjadi pembeda, apakah sudah menunjukkan sebagai pembeda dengan sekolah lain, sehingga kita punya karakter tersendiri. Oh, SMA 2 di Jayapura visinya adalah
cerdas, berkarakter, berwawasan global, sehingga dia membuat konten YouTube misalnya. Anak kita kan di sana ada berkomunikasi global, ada rekayasa teknologi, bikin konten. Sedangkan sekolah lain, kenapa dia melakukan kegiatan tidak dengan teknologi? Mungkin visinya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa lihat dari visi itu sebagai pembeda. Itu rasanya berbeda. Nah, kita akan lanjut dengan ini. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin tadi Bapak Ibu bisa memberikan pendapat. Jadi kita ini memimpikan murid yang seperti apa sebenarnya? Ada mungkin? Ya dulu. Murid yang seperti visi sekolah tadi, membentuk warga sekolah yang berkarakter, cerdas, berwawasan global, dan berlandaskan tercipta karana, seperti itu. Ya, baik. Idealnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita ini apa? Bu Made? Kita sangat percaya bahwa murid kita itu adalah suatu karakteristik yang sangat unik, yang mempunyai dan harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi tersendiri. Itu Pak, menurut dia potensi dan juga kodratnya. Kita tidak perlu harus sama dengan yang lainnya, tergantung dari potensi kita di sekolah kita. Itu sepertinya. Ya, baik, terima kasih Bu Made. Karakteristik yang berbeda, sehingga ada pembelajaran berdiferensiasi. Di sanalah kita belajar bagaimana kita membuat pembelajaran yang berbeda-beda, itu tidak sama, sehingga kita bisa menggunakan beberapa metode untuk pelajaran seperti yang disampaikan oleh Bu Made tadi. Karena apa? Anak didik kita ini sudah membawa sifat mereka, watak mereka dari rumah. Jadi ada istilah kodratnya, atau kodrat alam atau kodrat zamannya, untuk menghargai apa yang menjadi kebutuhan dan gaya belajar murid. Nah, yang kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Keyakinan apa yang kita miliki? Kita harus yakin tentang apa, Bapak Ibu, ketika kita ada di sekolah atau sebagai warga sekolah. Apa yang kita yakini ketika kita menjadi warga sekolah? Bapak Ibu kan datang ke sini, ke sekolah, kemudian kita harus yakin apa yang kita yakini di sekolah ketika kita sudah ada di sekolah sebagai guru. Ada Ibu Agus? Mengembangkan potensi murid secara optimal, kemudian melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan bisa berpihak kepada murid. Ya, baik. Sebenarnya itu yang menjadi kunci, Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki sikap berkolaborasi. Kita yakinkan diri bahwa anak itu memiliki potensi, sehingga kita tidak bisa menjudge seorang anak tidak mampu atau bodoh. Kadang-kadang begitu jadi guru ya. Kalau sudah kita menganggap murid kita tidak mampu atau bodoh, sudah tidak usah dipikirin gitu. Pemaparan dari Pak Yudi ya, yang memandu diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan. Nah, dalam sesi ini sekarang sesinya adalah penguatan dari PP. Terus terang dari tadi saya menyimak ini sekolah sudah luar biasa ya. Sebenarnya modul 3 belum jalan, tapi di sini program-program yang berdampak pada murid sudah jalan gitu. Ini yang luar biasa. Mungkin kalau tidak ada kontribusi dari warga sekolah ini mungkin tidak akan bisa jalan seperti ini. Seperti itu. Terkait program-program visinya sudah nyambung tadi, bagaimana bisa menuangkan, membreakdown ke arah program-program itu sehingga bisa dijalankan. Hal yang menjadi catatan kecil untuk kedepannya mungkin terkait ini tadi, ini untuk siswa semua nih Pak ya. Nah, mungkin ke depan bisa di program-program yang sudah berjalan ini mungkin dikuatkan lagi dengan raport pendidikannya gitu Pak. Hasilnya menonton Pak. Hasil raportnya nanti di raport pendidikan itu biasanya fokus yang sekarang ini yang jadi prioritas adalah terkait literasi, numerasi, karakter, terus iklim keamanan sekolah sama iklim kebinekaan Pak ya. Nah, itu mungkin lebih dikuatkan sehingga nanti di bagian guru-gurunya mungkin akan ada sebuah program yang untuk menangani dari raport pendidikannya.
Kita ketahui rapor pendidikan itu terus terang tiap tahun datangnya setelah berlangsungnya ANBK. Jadi otomatis program-programnya mungkin akan bisa dikembangkan lagi seperti itu terkait hasil raportnya. Selanjutnya terkait dari 5 sekolah ini, saya terus terang saya pasang di SMA 2 Tejakula ini terakhir karena saya paham betul pasti akan luar biasa penyampaian sampai ada spanduk itu dari awal. Di sini saya dari penyambutan, dari hasil pemaparan ini luar biasa seperti itu. Saya berharap di panen hasil nanti bagaimana program-programnya agar nyambung seperti itu, nanti akan ada di panen hasil itu akan CGP itu akan mempresentasikan hasil belajarnya selama ikut pendidikan guru penggerak. Penekanan dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi, ya, dengan demikian dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas kurang-kurangan yang dialami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sertup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.